Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Ini pertemuan kedua, dan di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai analisis jabatan dan desain SDM. Jadi nanti di sini kalian akan mendapatkan materi atau informasi mengenai apa itu analisis jabatan, kemudian spesifikasinya seperti apa, proses seperti apa. Nah, jadi yang namanya analisis jabatan ini punya nama lain, diantaranya yaitu analisis aktivitas, analisis tugas, penelitian kerja, maupun analisis pekerjaan. Jadi apa itu analisis jabatan? Menurut Mondi, analisis jabatan adalah sebuah proses sistematik yang menentukan pengetahuan, kemudian skill atau keahlian, juga tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan performa pekerjaan tertentu di suatu organisasi. Nah, analisis pekerjaan ini digunakan untuk menentukan bagaimana deskripsi pekerjaan atau spesifikasi pekerjaan yang akan dilakukan. Kenapa analisis jabatan ini penting? Menurut Scalar dan Jackson, analisis jabatan ini nantinya akan menentukan berbagai tugas, aktivitas, perilaku, keterampilan, pengetahuan, dan spesifik karyawan yang diperlukan. Jadi untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan suatu perusahaan itu, SDM-nya atau karyawannya itu harus bisa memenuhi atau menjalankan kriteria-kriteria yang diberikan oleh perusahaan, di antaranya seperti tugas, aktivitas, perilaku, dan yang lain-lain, yang semuanya itu terumus dalam job description dan job specification. Maka dari itu analisis jabatan penting dilakukan agar memudahkan bagaimana SDM bekerja atau SDM bertindak sehingga tujuan organisasi itu dapat tercapai. Nah, analisis jabatan ini merupakan salah satu fungsi MSDM. Jadi fungsinya itu untuk menganalisa setiap jabatan dalam organisasi agar mendapatkan informasi sesuai aspek tersebut. Apa saja yang dianalisis? Di antaranya yaitu tujuan, tugas, tanggung jawab, kondisi kerja, dan kompetensi. Kenapa hal-hal ini perlu dilakukan analisis? Karena setiap jabatan itu pastinya akan memiliki kelima kriteria ini, kelima aspek ini. Jadi untuk apa jabatan itu ada, tujuan jabatan itu ada itu seperti apa, kemudian tugas jabatan itu apa saja, tanggung jawab yang diemban oleh pemilik jabatan itu seperti apa, kondisi kerjanya perlu diketahui sehingga nanti dia bisa menyesuaikan, sehingga nanti proses bekerjanya itu lebih nyaman. Ini juga kompetensi. Kompetensi ini perlu dimiliki karena untuk bisa menjalankan tugasnya dalam jabatan tersebut, dia harus memiliki standar-standar atau kriteria tertentu sehingga mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam jabatan tersebut. Apa sih manfaat analisis jabatan? Analisis jabatan ini penting ya, terutama dalam desain sumber daya manusia atau MSDM di sebuah perusahaan atau organisasi. Di antaranya yaitu untuk analisis penyusunan kepegawaian. Jadi dalam suatu organisasi itu pastinya ada yang namanya karyawan atau pegawai. Nah, analisis jabatan ini fungsinya untuk menganalisa tersebut. Kira-kira susunan kepegawaian dalam organisasi itu seperti apa? Kemudian juga desain organisasi. Kalau kalian belajar tentang pengantar manajemen di semester berapa kemarin, 3 atau berapa itu, pengantar manajemen itu kan ada yang namanya desain organisasi, ada yang namanya pimpinan organisasi, kemudian di bawahnya itu ada divisi atau bidang, di bawahnya lagi ada subbidang dan yang lain-lain. Kemudian redesign pekerjaan. Redesign pekerjaan ini adalah artinya bagaimana menata ulang pekerjaan sehingga sesuai dengan tujuan yang ada dalam suatu organisasi. Kemudian juga manfaatnya adalah untuk menelaah dan merencanakan kinerja. Juga ada suksesi manajemen, yaitu bagaimana agar manajemen dalam suatu organisasi itu bisa berhasil, bisa lancar, dan bisa sukses.
Kemudian analisis jabatan juga sangat bermanfaat dalam pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini tentunya untuk pelatihan dan pengembangan SDM ya. Kemudian juga untuk jalur karir. Jadi bagaimana analisis jabatan itu nanti hasilnya mampu membuka jalur karir bagi orang-orang yang bekerja di sana. Kemudian juga ada kriteria seleksi, yang mana kriteria seleksi ini tidak hanya ketika rekrutmen pekerja atau karyawan baru, tapi kriteria seleksi ini juga bisa digunakan ketika kenaikan jabatan ya atau peningkatan karir. Terus juga bisa untuk evaluasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh si karyawan. Nah, dalam suatu pekerjaan, kalian pasti sering mendengarkan apa itu jabatan dan apa itu posisi. Ya, dua kata ini seringkali muncul ketika kita membicarakan tentang karir. Nah, kita bahas satu persatu apa itu jabatan. Jadi jabatan ini terdiri dari sekelompok tugas yang harus dilaksanakan agar organisasi dapat mencapai tujuan. Jabatan ini bisa diduduki atau dimiliki oleh satu orang saja maupun oleh sekelompok orang. Contohnya jabatan yang diduduki oleh satu orang itu misalnya presiden untuk sebuah negara, atau raja untuk suatu kerajaan, gubernur untuk provinsi, dan bupati untuk sebuah kabupaten. Tentunya jabatan ini hanya dimiliki oleh satu orang saja ya, tidak bisa ada dua gubernur dalam dua provinsi atau ada dua presiden dalam satu negara, itu kan tidak mungkin. Jadi jabatan ini hanya dimiliki oleh satu orang saja. Nah, selain itu ada juga jabatan yang bisa dimiliki oleh sekaligus atau banyak orang, oleh sekelompok orang atau sekaligus gitu. Contohnya adalah misal teller di sebuah bank. Biasanya teller di sebuah bank itu tidak hanya satu orang, misal 2, 3 dan sebagainya. Kemudian juga misalnya teknisi IT, teknisi yang bekerja untuk mengelola komputerisasi di sebuah perusahaan itu juga biasanya dijabati atau diduduki oleh beberapa orang, tidak satu orang saja. Kemudian apa itu posisi? Posisi adalah kumpulan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh satu orang. Hanya ada satu posisi untuk setiap orang dalam suatu organisasi. Nah, bedanya kalau posisi ini, kalau jabatan itu kan kedudukan, sedangkan posisi ini kumpulan tugas dan tanggung jawabnya. Bedanya lagi, posisi ini hanya dimiliki oleh satu orang saja. Posisi ini misalnya contohnya adalah posisi sebagai ketua bidang apa, ketua seksi apa dalam kepengurusan atau kepanitiaan suatu acara. Nah, ada beberapa aspek yang perlu dianalisis ketika melakukan analisis jabatan. Yang pertama yaitu keluaran pekerjaan atau output. Output itu suatu yang dihasilkan dari sebuah analisis atau hasil yang diharapkan dari sebuah pekerjaan. Nah, contoh output pekerjaan itu seperti apa? Contohnya itu seperti kalau misal sales itu ya ada peningkatan penjualan barang atau produk, kemudian juga ada peningkatan pelayanan. Atau misalnya kalau customer care itu ada peningkatan jumlah customer yang dilayani gitu. Jadi misal ada standarnya. Dalam satu hari itu customer care itu bisa melayani berapa customer, bisa menangani berapa keluhan dari customer. Kemudian ada aspek aktivitas yang dilakukan. Nah, kira-kira jabatan itu nantinya dia akan melakukan aktivitas apa saja. Misal kalau seorang manajer penjualan, aktivitasnya tuh ngapain aja sih? Apakah dia promosi produk, ataukah dia menawarkan produk, kemana saja produk itu harus dipasarkan. Selain itu juga produk ini segmentasi pasarnya seperti apa. Jadi si manajer penjualan itu harus bisa mendekati segmen pasar tersebut. Kemudian ada kemampuan atau kompetensi. Ambil lagi contohnya adalah manajer penjualan itu. Sejauh mana sih kemampuan manajer penjualan ini mengeluarkan barang dari gudang sehingga nanti keluarnya kembali lagi ke output pekerjaan. Sebanyak apa produk yang bisa dia jual. Jadi kemampuan atau kompetensi ini sangat mempengaruhi pekerjaan dari jabatan tersebut.
Kemudian struktur imbalan atau balas jasa. Nah, ini juga merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam analisis jabatan ya. Kira-kira jabatan tersebut layak diberikan balas jasa berapa? Nah, ini biasanya berhubungan dengan gaji atau honor. Jadi, selain ketiga aspek itu, struktur imbalan atau balas jasa ini juga menentukan bagaimana suatu pekerjaan itu layak, dihargai berapa gajinya. Kemudian ada beberapa teknik analisis jabatan atau pekerjaan. Pertama yaitu observasi. Observasi diantaranya yaitu analisis pekerjaan fungsional. Kemudian juga bagaimana menentukan kamus nama jabatan. Kamus nama jabatan ini contohnya misal dalam suatu perusahaan startup ya misalnya, jabatannya apa saja sih? CEO, COO, atau CFO, dan yang lain-lain. Selain ada di tingkat C-level, analisis kamus nama jabatan di startup itu misalnya ada yang namanya digital marketing, atau juga ada data analis, kemudian juga ada yang namanya official accounting dan yang lain-lain. Itu adalah contoh kamus nama jabatan. Kemudian teknik yang lain ada wawancara kepada para pegawainya ya. Kemudian bisa juga menggunakan data statistik dengan cara kuesioner dan juga catatan harian karyawan. Nah, apa ini catatan harian kerja harian karyawan ini? Contohnya ini misal saya ngajar kalian kan. Saya itu pasti ada catatan tersendiri. Jadi sejauh mana apa saja materi yang sudah saya sampaikan kalian. Semuanya dicatat dalam sebuah sistem yang bernama Vclass. Jadi materi apa saja yang saya sampaikan, kemudian durasinya seberapa lama. Nah, itu catatan kerja harian karyawan. Dan biasanya di setiap perusahaan, di setiap organisasi itu memiliki sistem yang berbeda dalam mencatat kinerja harian karyawan mereka. Kalau misal di PNS itu biasanya mereka ada yang namanya sistem tersendiri yang mana nanti kinerja, kalau nggak salah namanya kinerja. Di kinerja itu nanti setiap jabatan itu akan ada spesifiknya. Kira-kira job desk-nya yang dikerjakan pada hari itu apa saja. Misal kalau pelaksana itu ada mengirimkan surat, mengarsip surat. Kalau misal kepala bidang itu nanti ada menghadiri rapat, mengelola, ada yang namanya mengkonsep surat dan macam-macam. Kemudian dalam analisis jabatan ada 6 pertanyaan penting yang perlu disampaikan. Pertama yaitu tugas-tugas mental dan fisik apa sajakah yang dilaksanakan oleh karyawan. Kenapa tugas mental ini penting untuk ditanyakan? Karena mental karyawan itu sangat mempengaruhi bagaimana kinerja fisiknya. Kemudian kapan pekerjaan tersebut diselesaikan? Ini terkait dengan tenggat waktu ya, karena yang namanya bekerja itu pasti ada yang namanya deadline atau batas pekerjaan. Jadi perlu adanya pembatasan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, di mana pekerjaan tersebut diselesaikan? Apakah pekerjaan tersebut dilaksanakan di kantor atau di luar kantor atau di tempat A, di set 1, B, 1, 2, 3 dan yang lain. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana karyawan melaksanakan jabatannya. Nah, ini terkait bagaimana metode dan cara atau alat apa saja yang diperlukan oleh karyawan untuk bisa menyelesaikan jabatan pekerjaannya tersebut. Kemudian kapan pekerjaan tersebut diselesaikan? Ada timeline-nya ya. Oh, salah. Ini sama dengan yang atas. Oke, yang keenam, persyaratan apa yang diperlukan untuk menjalankan jabatan tersebut. Nah, untuk bisa mencapai posisi jabatan tertentu, seorang karyawan harus memiliki syarat-syarat yang dibutuhkan. Misal, syarat-syarat ini nantinya yang menentukan adalah organisasi atau perusahaan tersebut melalui analisis jabatan. Misal, seorang semisal seorang data analis. Data analis itu kira-kira skill apa saja sih?
kemampuan apa saja yang diperlukan untuk menjadi syarat sehingga bisa menduduki jabatan tersebut. Misal dia perlu menguasai software A, software B, atau dia mampu mengolah data dengan menggunakan sistem A, sistem B, seperti itu. Nah, apa saja yang dihasilkan dari analisis jabatan? Pertama, deskripsi jabatan. Kedua, spesifikasi jabatan dan standar kinerja jabatan. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan adalah dokumen yang memberikan informasi terkait dengan tugas-tugas, kewajiban, dan tanggung jawab suatu jabatan yang diemban oleh seorang karyawan. Jadi deskripsi jabatan ini intinya adalah gambaran umum dan spesifik tentang apa saja informasi yang berkenaan dengan jabatan yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu spesifikasi jabatan atau kualifikasi minimum yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjalankan jabatan tertentu. Jadi spesifikasi jabatan ini contohnya kalau misal kalau misal seorang digital marketing ini tugasnya apa saja? Tugasnya misal dia mencari suara ayam. Jadi misal kalau digital marketing itu tugasnya misal dia membuat konten, dia membuat bahan atau materi yang digunakan untuk sebagai bahan promosi di platform digital ya. Kemudian spesifikasi lainnya dia misal menguasai SEO di Google atau juga bisa mengelola akun media sosial, membuat konten dan yang lain. Itu adalah contoh-contoh spesifikasi jabatan. Kemudian standar kinerja. Standar kinerja ini sedikit sama dengan yang namanya output pekerjaan. Jadi standar apa saja sih yang perlu dicapai oleh jabatan ini? Sasarannya, kemudian prestasi-prestasinya yang perlu dicapai. Nah, standar kinerja ini bisa diukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan tentunya standar kinerja itu dicapai dalam batas periode waktu tertentu. Jadi standar kinerja tidak terus loss gitu ya, tidak ada batas waktu, tapi ada batas waktu tertentunya. Kemudian standar kinerja jabatan ini bisa dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif misalnya peningkatan penjualan, target produksi, kemudian kalau digital marketing itu seberapa banyak engagement oleh pengguna media sosial. Kemudian kalau secara kualitatif ini bisa dilihat dari seberapa besar peningkatan keterampilan dan skillnya. Kemudian juga ada perbaikan sikap dan perilaku. Tentu saja kualitatif ini harus dilihat secara general ya, harus dilihat secara mendalam, tidak seperti kuantitatif yang bisa dihitung, ada data statistiknya, tidak seperti itu. Tapi tetap saja sasaran kualitatif ini tetap bisa diukur. Tetap bisa diukur dengan wawancara, observasi, dan yang lain. Nah, apa saja data yang dihasilkan dalam analisis jabatan? Yang pertama yaitu hasil kerja. Hasil kerja ini terdiri dari analisis kesalahan. Kira-kira kesalahan apa saja sih yang berpotensi dilakukan oleh seseorang yang berada di jabatan tersebut? Sehingga ketika kita menganalisis kesalahan ini, kita bisa meminimalisir kesalahannya dengan menggunakan strategi-strategi yang ada di analisis jabatan. Kemudian juga standar kerja. Seberapa tinggi standar kerja yang bisa dicapai dalam jabatan tertentu? Karena kan kita tidak mungkin ya memaksakan standar kerja seorang yang ada di level manajer dengan seseorang yang berada di level staff. Nah, inilah perlunya analisis jabatan sehingga memungkinkan untuk menentukan standar kerja di setiap level atau jabatan. Kemudian juga ada ukuran kerja, waktu atau durasi, karena yang namanya organisasi atau perusahaan itu pasti ada yang namanya sasaran. Bukan sasaran sih, apa ya? Ya, sasaran yang pasti ada sasaran waktu ya, sasaran ketepatan waktu. Kemudian konteks jabatan. Konteks jabatan ini terdiri dari jadwal kerja, apakah jadwal kerjanya itu dari Senin sampai Sabtu atau dari Senin sampai Jumat, apakah dari jam 8 sampai jam 5 sore atau jadwal kerja itu juga bisa bersifat shift pagi, siang atau malam.
Nah, kemudian juga ada insentif finansial dan non finansial. Insentif finansial misalnya gaji, tunjangan, bonus. Dan non finansial itu misalnya tentang pujian ya atau motivasi dari lingkungan kantor itu sehingga mampu meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian juga kondisi kerja fisik. Apakah kondisi lingkungan tempat kerjanya itu nyaman, ataukah ada AC-nya atau tidak ada AC-nya, ataukah panas ataukah dingin, itu kan pasti mempengaruhi kinerja seseorang dalam ruangan tersebut. Kemudian konteks organisasional dan sosial. Selanjutnya persyaratan pribadi untuk jabatan. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa untuk menduduki jabatan tertentu seorang harus punya persyaratan yang dipenuhi secara personal. Seperti atribut pribadi. Contohnya seperti minat dan kepribadian. Tentu saja kepribadian dan minat seseorang akan sangat mempengaruhi bagaimana nanti dia bekerja dan menjalankan suatu jabatan tertentu. Kemudian pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan. Nah, kira-kira jabatan tersebut membutuhkan pelatihan dan pengembangan skill seperti apa. Misal kalau seseorang bekerja sebagai guru, tentu saja mereka membutuhkan pelatihan peningkatan kapasitas guru. Misal dengan pelatihan pelatihan penggunaan metode media online atau pelatihan dengan untuk melakukan penelitian tindakan kelas dan yang lain-lain. Kemudian juga ada pengalaman kerja. Nah, kalian kan pasti sering ya melihat ada kualifikasi pekerjaan yang menceritakan tentang pengalaman kerja sebagai apa-apa sebanyak selama berapa tahun atau berapa bulan gitu kan. Nah, pengalaman kerja ini seringkali menjadi persyaratan untuk bisa mendapatkan suatu jabatan. Nah, ngomong-ngomong tentang pengalaman kerja nih, saya kadang sedikit mangkal ya kalau ada pengalaman kerja yang mereka itu mencantumkan batas maksimal usia 25 tahun gitu kan. Kemudian pengalaman kerja selama 4 tahun, 5 tahun itu. Kayak semacam, halo, anak S1 itu lulus S1 tuh umur berapa sih? Kayak umur 22, 23 gitu kan. Terus maksimal umurnya 25. Tapi harus sudah punya pengalaman kerja. Lantas kapan si anak-anak ini sempat bekerja untuk mendapat pengalaman sehingga mereka bisa apply pekerjaan baru tersebut? Jadi sering tidak masuk akal. Nah, pengalaman kerja ini sebenarnya tidak harus kalian dapat setelah lulus kuliah ya. Kalian bisa dapat pengalaman kerja ini misal dari magang. Makanya nanti kalau mencari tempat magang itu tempat magangnya yang proper lah, yang bagus gitu. Bukan yang asal-asalan dapat, tapi pengalaman magang di tempat itu benar-benar bisa kalian pakai nanti di lingkungan kerja ya. Jadi bukan hanya sekedar ya udahlah yang penting magang gitu buat syarat lulus, bukan seperti itu. Dan selain pengalaman kerja di tempat magang, kalian juga bisa misal freelance, kemudian mengikuti event-event atau menjadi panitia kegiatan apa gitu yang bisa menambah pengalaman dan skill kalian. Karena nantinya pengalaman kerja ini akan sangat dibutuhkan ketika kalian ikut wawancara kerja. Nah, ini adalah analisis jabatan sebagai perangkat dasar manajemen. Yang pertama itu bagaimana analisis jabatan bekerja, yaitu jadi tujuan utama analisis jabatan kerja itu adalah untuk mendapatkan dua hal, deskripsi dan spesifikasi jabatan. Nah, deskripsi jabatan ini terdiri dari tugas, tanggung jawab, dan kewajiban. Sedangkan spesifikasi jabatan terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Kalau deskripsi terkait dengan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban. Sedangkan spesifikasi terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Ini bisa, kemudian kedua hal ini setelah dianalisis akan menghasilkan beberapa hal yang terkait dengan desain SDM dalam suatu organisasi. Pertama itu perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen untuk mendapatkan karyawan baru, kemudian seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi termasuk gaji, fee, bonus, kemudian keselamatan dan kesehatan. Penting sekali ya menerapkan K3 dalam lingkungan kerja. Maka dari itu analis jabatan juga mencoba untuk menemukan kira-kira standar keselamatan dan kesehatan dalam jabatan tersebut itu seperti apa.
Kemudian hubungan karyawan dan ketenagakerjaan, ada pertimbangan hukum atau legal karena penting sekali ya memasukkan aspek legal dalam sebuah jabatan sehingga nantinya tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang, hak atau misal ada penyelewengan atau pelanggaran itu semuanya bisa diatur secara legal melalui pertimbangan hukum. Kemudian juga ada analis jabatan untuk tim. Jadi analis jabatan tidak hanya untuk perseorangan saja tapi juga untuk tim. Misal dalam suatu perusahaan itu ada tim pemasaran, ada tim penjualan, ada tim akuntan, ada tim teknisi dan yang lain-lain. Kemudian apa sih hubungan analis jabatan dengan fungsi MSDM lain? Jadi kan fungsi MSDM lain kan banyak ya. Tadi ada yang namanya desain SDM, kemudian ada rekrutmen, ada pengembangan dan pelatihan, itu kan beberapa contoh fungsi MSDM. Nah, analis jabatan itu penting ya, karena bisa dikatakan dia ini dasar dalam sebuah MSDM gitu. Karena analis jabatan ini kan dilakukan di awal sebelum adanya perencanaan SDM, kemudian desain SDM dan yang lain-lain. Hubungan analis jabatan dengan fungsi SDM yang lain yaitu 1. Penyediaan staf. Proses staffing akan kacau jika recruiter tidak mengetahui syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalankan berbagai jabatan. Nah, dibayangkan saja ya. Misal nih HRD membutuhkan staf accounting. Tapi HRD ini tidak tahu spesifikasi staf apa saja yang diperlukan oleh tim accounting. Misal tim accounting itu kan butuh orang yang misal tahu lulusan S1 akuntansi atau misal punya pengalaman di bidang akuntansi atau menguasai aplikasi akuntansi misal Mayot seperti itu. Nah, ketika HRD yang menjadi rekruter tidak tahu standar apa saja yang dibutuhkan tim akuntansi, tentu saja nanti staf yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan tim itu. Misal yang membutuhkan tim akuntansi tapi ternyata yang masuk itu adalah staff yang sebenarnya lebih cocok dimasukkan ke dalam tim digital marketing. Tentu saja kan ini tidak benar. Maka dari itu dalam analis jabatan nantinya akan diberikan informasi mengenai standar atau syarat-syarat apa saja yang diperlukan dalam jabatan tersebut. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Ya, dalam fungsi ini akan ada informasi deskripsi jabatan yang berguna untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Jadi dalam analis jabatan kan ada deskripsi jabatan kan tadi dari 3 hal yang dihasilkan dalam analis jabatan. Nah, dalam deskripsi ini nanti akan bisa memudahkan proses pelatihan dan pengembangan SDM karyawan. Kemudian ada penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja ini adalah proses di mana karyawan itu dievaluasi berdasarkan seberapa baik atau seberapa bagus kinerja mereka dalam menyelesaikan tugas yang ditetapkan dalam deskripsi jabatan. Kemudian juga ada kompensasi, yaitu perlu diketahui seberapa besar, seberapa tinggi nilai relatif jabatan tertentu bagi organisasi kompensasi finansial yang layak ditetapkan untuk jabatan tersebut. Jadi kalau semisal jabatannya itu manajer, tentu beda ya dengan gaji atau kompensasi untuk staf karena beban kerja, kemudian tugas-tugasnya, tanggung jawabnya itu pasti lebih besar manajer daripada staf. Kemudian fungsi hubungan jabatan analis jabatan dengan fungsi MSDM lain yaitu keselamatan dan kesehatan. Ini adalah bagaimana analis jabatan mampu mengidentifikasi masalah-masalah keselamatan dan kesehatan yang mungkin terjadi. Misal contohnya ini. Jabatan engineer di suatu perusahaan pertambangan pasti perlu adanya standar safety atau keamanan yang perlu dilakukan perusahaan agar melindungi kesehatan dan keselamatan karyawannya. Ini bisa dilakukan dalam proses analisis jabatan. Kemudian hubungan karyawan dan perburuhan, yaitu deskripsi jabatan bisa memberikan standar evaluasi dan perbandingan bakat agar promosi, transfer atau demosi karyawan bisa diputuskan secara objektif. Jadi ini terkait dengan bagaimana jenjang karir seseorang itu bisa meningkat atau justru bisa turun. Atau juga bisa berhubungan dengan bagaimana karyawan ini dimutasi, dipindahkan ke bagian lain atau ke cabang lain.
Kemudian pertimbangan legal tadi, bahwa aspek legalitas itu perlu disiapkan untuk menunjang praktik-praktik kekaryawanan. Aspek legalitas ini misal contohnya surat kontrak. Jadi surat kontrak kerja itu kan isinya macam-macam ya. Ada kesepakatan antara si pemberi kerja dan si pekerja. Apa saja tugasnya, kemudian apa yang perlu dilakukan, bagaimana nanti kalau ada sengketa, ada masalah. Nah, itu semuanya isinya ada di dalam yang namanya kontrak kerja. Makanya hati-hati sekali nanti kalau kalian kerja harus lebih teliti dalam membaca kontrak kerja. Kalau misal ada poin-poin yang tidak bisa kalian terima atau memberatkan kalian, kalian bisa mengkomunikasikan kepada si pemberi kerja. Apakah poin itu bisa dihalangkan atau bisa diminimalisir atau bahkan bisa diganti dengan poin baru, tapi sekiranya poin baru itu tetap bisa menguntungkan kedua belah pihak. Nah, selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang apa itu desain jabatan. Desain jabatan adalah rancangan mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab suatu jabatan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik orang yang akan menjalankan jabatan tersebut. Jadi desain jabatan itu isinya apa saja sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam jabatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Jadi tidak mungkin lah ya yang namanya desain jabatan itu isinya tugas-tugas atau tanggung jawab yang berbeda atau tidak mendukung kebutuhan organisasi. Pasti tugas dan tanggung jawab ini disusun dengan mempertimbangkan kepentingan atau kebutuhan organisasi. Kemudian jabatan perlu dirancang sedemikian rupa agar pemegang atau pelaksana jabatan menjadi produktif dan mendapatkan kepuasan kerja. Nah, inilah ya ketika yang namanya desain jabatan itu dilaksanakan, ada kalanya memang si karyawan yang menduduki jabatan ini kurang menjadi produktif dan mendapatkan kepuasan kerja. Tapi balik lagi, jabatan itu, desain jabatan ini tidak hanya dilihat dari sisi karyawannya saja, tapi apakah karyawan itu memang mampu menduduki jabatan tersebut, apakah dia memang memiliki prasyarat yang sudah diajukan atau tidak. Nah, makanya dalam jabatan itu harus sesuai dengan bagaimana persyaratan atau kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Karena jika seorang karyawan tidak mampu menjalankan tugas yang ada di dalam jabatan tersebut, otomatis dia tidak bisa memiliki kinerja yang baik. Nah, inilah makanya ada yang namanya prinsip right man in the right place. Jadi bagaimana seseorang menempatkan seseorang yang tepat dalam posisi yang tepat pula. Kemudian apa saja unsur-unsur dalam desain jabatan? Unsurnya yaitu unsur organisasional, unsur lingkungan, dan unsur keperilakuan. Jadi unsur organisasional ini seperti pendekatan mekanistik, standar kerja, alur kerja, kebiasaan kerja, dan ergonomika. Kemudian ada juga kemampuan ketersediaan karyawan dan ekspektasi sosial dan budaya. Selain itu, unsur keperilakuan terdiri dari variasi keterampilan, identitas tugas, signifikasi tugas, otonomi, dan umpan balik. Nah, begitu saja untuk materi di pertemuan kedua, yaitu analisis jabatan dan desain jabatan. Untuk minggu depan kalian sudah mulai untuk ini ya, presentasi kelompok. Nanti saya akan kirimkan pembagian topik kelompoknya di grup. Nah, nanti juga akan ada, hari ini juga akan ada tugas, yaitu couple discuss, tapi topiknya akan saya sampaikan nanti setelah ada sesi tanya jawab. Baik, terima kasih sudah mendengarkan kuliah saya. Semoga kuliah ini bermanfaat dan sampai ketemu di diskusi grup WhatsApp selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.